Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama M. Sofyan Hulis, Prodi Agroeko Teknologi Fakultas Pertanian, akan menjelaskan isi dari makalah pendidikan Pancasila yang berjudul Kajian Ilmiah Filsafat Terhadap Pancasila. Dimulai dari latar belakang terbentuknya Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar yang menyatukan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sejarah kelahiran Pancasila bermula dari kekalahan Jepang saat Perang Pasifik untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Pihak penjajah Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan membentuk lembaga untuk mempersiapkan segala hal berkait dengan pembentukan NKRI. Lanjut ke nilai dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sifat adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, serta menjaga menghormati hak orang lain. Lanjut ke bentuk dan susunan Pancasila. Bentuk Pancasila. Pancasila dalam pengertian yaitu sebagai rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai bentuk yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kesatuan yang utuh. Yang kedua, setiap unsur pembentukan Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer. Yang ketiga, sebagai satu kesatuan yang mutlak tidak dapat ditambah atau dikurangi. Lanjut ke susunan Pancasila. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis, satu sama lain membentuk suatu sistem yang istilah majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya terdiri dari 5 sila, tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh. Lanjut ke poin selanjutnya, kebenaran ilmiah dalam Pancasila. Pengetahuan manusia tidak akan mencapai pengetahuan yang mutlak, termasuk pengetahuan terhadap Pancasila, karena keterbatasan data pikir dan kemampuan manusia. Pengetahuan manusia bersifat evolutif. Pengetahuan yang dikejar manusia identik dengan pengejaran kebenaran. Pengetahuan manusia merupakan proses panjang yang dimulai dari purwa, madya, wasana. Dari kriteria ini diperoleh 4 macam teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran koherensi. Yang kedua, teori kebenaran korespondensi. Yang ketiga, teori kebenaran pragmatisme. Dan yang keempat, teori kebenaran konsensus. Lanjut ke poin selanjutnya, norma dalam Pancasila. Norma moral.
berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk. Pancasila menjadi sistem etika dalam masyarakat. Norma hukum Pancasila menjadi barometer bagi perilaku atau benar dan salah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Lanjut ke poin terakhir, manfaat atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Mengutip dari buku Ajar Pendidikan Pancasila 2018, karya ilmiah Gensi dan Yang Hendy, Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejumlah fungsi dan manfaat penting bagi Indonesia, yakni 1. Sebagai pedoman hidup, 2. Sebagai pedoman hukum, 3. Sebagai cita-cita bangsa, 4. Sebagai kepribadian bangsa. Demikianlah isi dari makalah saya yang berjudul Kajian Ilmiah Filsafat Terhadap Pancasila. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.